Halo semuanya, selamat datang di Komapedia. Hari ini bersama saya Koironisa Agustri, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan perfilman di Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa era sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat itu. Di era pertama yaitu tahun 1900 sampai 1920 itu film pertama kali masuk ke Indonesia. Sebenarnya tidak ada literatur yang menunjukkan kapan pastinya pertama kali film masuk ke Indonesia. Ada juga sumber yang menyatakan dengan waktu yang berbeda-beda. Dan ada juga sumber yang menyatakan bahwa Harian Bintang Betawi pada Desember 1900 menerbitkan iklan tentang bioskop. Berarti dengan itu kita menyimpulkan pada tahun itu sudah ada film yang masuk ke Indonesia. Nah, masuk ke era kedua yaitu tahun 1926 itu adalah produksi film pertama di Indonesia. Film pertama dibuat di Indonesia adalah Lutung Kasarung yang diproduksi oleh dua orang Belanda dan merupakan film yang diangkat dari legenda Sunda. Film ini dibuat setelah mereka berdua membuat perusahaan film yang diberi nama Java Film Co. di Bandung. Produksi film ini kemudian berlanjut dengan dibuatnya film Elis Adji yang menceritakan kisah seorang istri yang disia-siakan suami dan tayang di tahun berikutnya yaitu 1927. Kemudian perkembangan dengan munculnya berbagai bioskop yang dibangun oleh para pedagang Cina sekitar tahun 1930-an, di mana mereka juga membuat perusahaan seperti Halimun Film. Nah, era yang ketiga yaitu tahun 1955 yaitu pembentukan FFI atau Festival Film Indonesia. Produksi film di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, ditandai dengan banyaknya jumlah film yang diproduksi dan juga jumlah bioskop yang didirikan pada tahun 1926 sampai 1931. Itu saja tercatat ada 21 judul film yang diproduksi dan munculnya total 227 bioskop di seluruh Indonesia. Karena perkembangan inilah para tokoh di bidang perfilman yang dipelopori oleh Jamaluddin Malik menggagas untuk membentuk Festival Film Indonesia. Era selanjutnya yaitu era tahun 1960 sampai 1970-an yaitu keluasan atau naik turunnya perkembangan perfilman di Indonesia. Dunia perfilman di Indonesia mulai mengalami kelesuan dan kemunduran di era 60-an, di mana kondisi politik saat itu sangat memanas dan membuat terbatasnya ruang gerak seniman film. Pada saat itu bukan saja dunia perfilman yang mengalami kelesuan, namun hampir semua bidang seni dan budaya mengalami hambatan untuk menunjukkan kreativitas mereka. Namun keadaan yang suram di era 60-an mendorong protes dari berbagai tokoh seni dan budaya pada pemerintah dan membuat dikeluarkannya peraturan dari Menteri Penerangan pada saat itu, Budi Harjo, mengenai kebebasan berekspresi dalam seni. Setelah dikeluarkan kebijakan tersebutlah produksi film di Indonesia kembali mengalami perkembangan, bahkan meningkat pesat dengan adanya dukungan modal yang didapat dari sumber film asing. Pada masa itu, film asing yang ingin tayang di Indonesia harus menyerahkan dana sebagai bentuk kewajiban dalam mendukung perkembangan film lokal. Era selanjutnya yaitu tahun 1980 sampai 1990 yaitu terjadinya persaingan antara film asing dan sinetron televisi. Peningkatan film Indonesia ternyata selaras dengan masuknya banyak film asing ke negeri ini, mendominasi bioskop-bioskop di era 80-an. Masyarakat pun mulai lebih berkecenderung untuk menonton film buatan luar negeri karena dianggap lebih bagus dan menarik. Terlebih lagi, lama-kelamaan film lokal semakin monoton dan kualitasnya berkurang. Bahkan bioskop ternama pada era tersebut, Bioskop 21 hanya menayangkan film-film buatan luar negeri dan mengesampingkan film-film lokal. Keadaan ini semakin diperparah dengan mulai bermunculan stasiun televisi swasta pada era 90-an yang biasa disebut dengan sinetron. Masyarakat lebih menikmati menonton televisi dari rumah dan bisa dilihat setiap hari daripada harus ke bioskop.
Masuk ke era berikutnya yaitu era 2000-an, yang mana kebangkitan kembali perfilman Indonesia. Setelah mengalami pasang surut pada sejarahnya, perfilman Indonesia akhirnya mengalami kebangkitan di era 2000-an. Anda tentu masih ingat dengan film fenomena Ada Apa Dengan Cinta, Naga Bonar, atau Petualangan Serina yang mencuri hati banyak penonton di Indonesia. Kualitas film lokal semakin diasah dan ditingkat sehingga tercipta sebuah film yang bagus dan bukan saja mengejar keuntungan materi saja. Film lokal pun semakin banyak mengguyurkan genre dan variasi beragam sehingga tidak monoton dan membosankan, dari kisah asmara hingga action. Nah, teman-teman, tadi adalah sejarah singkat tentang perkembangan film di Indonesia. Tentunya kita bisa menakar sendiri bagaimana proses terjadinya sampai saat ini perfilman di Indonesia. Tentunya tidak gampang, sehingga untuk teman-teman semua mari kita menghargai film Indonesia dengan mencintai produk lokal dan menghargai setiap karya yang dihasilkan oleh sinias-sinias Indonesia. Sekian dari saya, sampai jumpa di Komapedia berikutnya. Terima kasih.